Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Tentu sudah ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa belajar dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang iman kepada para malaikat. Yang pertama adalah malaikat. Apa itu malaikat? Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya atau nur. Berdasarkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, malaikat telah diciptakan dari cahaya. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman keberapa itu? Ya, betul sekali, rukun iman kedua. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berbuat dosa. Kemudian, berapa jumlah malaikat? Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Namun, yang perlu kita ketahui, ada 10 malaikat. Siapa sajakah itu? Yang pertama adalah malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada nabi dan rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Yang ketiga adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam adalah malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah. Yang ketujuh dan delapan, malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Yang kesembilan adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Adapun sifat-sifat malaikat, yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam tidak pernah berhenti. Hal tersebut sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 20. Sifat yang kedua adalah suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang kelima adalah mempunyai sifat malu, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya? Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing, dan patung, sesuai hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, janganlah mendekati masjid kami, karena malaikat merasa sakit atau terganggu dengan hal-hal yang membuat manusia pun merasa sakit. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, tidak makan dan minum.
Hal tersebut sesuai firman Allah Quran Surat Az-Zariyat ayat 27-28. Yang kedelapan, mampu mengubah wujudnya. Hal tersebut sesuai firman Allah Quran Surat Maryam ayat 16-17. Yang kesembilan, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Hal tersebut sesuai firman Allah Quran Surat Hud ayat 82. Materi yang kedua adalah jin, iblis, dan setan. Apa itu jin, iblis, dan setan? Kata jin berasal dari bahasa Arab, artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksud adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Maksudnya kita tidak bisa melihat jin. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak memurnikan keesaan Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah itu hanya satu, sehingga dalam kekafirannya itu ada bermacam-macam jenis jin. Ada jin Yahudi, Nasrani, Majusi, dan ada yang menyembah berhala, dan lain-lain. Yang kedua adalah jin muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Hal tersebut sesuai firman Allah Quran Surat Al-Jin ayat 1-3. Yang kedua adalah iblis. Kata iblis berasal dari bahasa Arab, yaitu iblas, yang artinya putus asa. Putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab, yaitu syaitona, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Iblis dan setan adalah makhluk halus dari golongan jin. Makhluk ini diciptakan Allah dari api. Kerjanya merangsang keinginan nafsu rendah manusia. Iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah. Setan identik dengan iblis dengan menyandang nama setan dan tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis, tetapi juga menggoda manusia. Iblis sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan dan hidup dalam kalangan malaikat, yaitu di surga. Iblis tidak hanya mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Nabi Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang, yaitu buah kuldi, sehingga Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke bumi. Kemudian sifat-sifat dan perilaku jin, iblis, dan setan. Sifat-sifat jin. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua, diciptakan dari api yang sangat panas. Yang ketiga, ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang tidak. Kemudian perilaku jin. Jin juga diperintahkan oleh Allah untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan kepada manusia. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, kelakuan, dan perangai jin mirip manusia. Karena jin juga seperti manusia. Mereka pun ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang muslim dan ada juga yang kafir. Jin juga memiliki tingkatan iman, ilmu, dan amalan tertentu berdasarkan keimanan dan amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jin Islam yang paling tinggi imannya dan paling soleh amalannya serta paling luas dan banyak ilmunya, tetapi masih ada pada diri mereka sifat-sifat tercela seperti takabur, riya, ujub, dan sebagainya. Namun bisa saja mereka mudah menerima teguran dan pengajaran. Kemudian sifat iblis dan setan. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua, diciptakan dari api yang sangat panas. Ketiga, angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan atau iblis.
Yang keempat, selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Adapun perilaku iblis dan setan, mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Nabi Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah kuldi, menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat, serta menggoda manusia agar menyeleweng dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan dan iblis senang jika manusia hidup menderita. Dia akan membinasakan dan menggoda Adam beserta seluruh keturunannya, yaitu golongan manusia sampai hari kiamat. Itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya, yuk kita jawab pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama, diciptakan dari apakah malaikat itu? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah dari nur atau cahaya. Pertanyaan yang kedua, siapakah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah malaikat Ridwan. Pertanyaan yang ketiga, diciptakan dari apakah jin, iblis, dan setan itu? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah dari api yang sangat panas. Nah, kita sudah selesai menjawab semua pertanyaan. Ada yang menjawab semuanya dengan benar? Selamat, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.